Shalom jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama merendahkan hati kita terlebih dahulu di hadapan Tuhan sebelum kita memulai ibadah pada siang hari ini. Kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersyukur untuk semua yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Marilah kita sama-sama mengaku dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
Baik Bapak Ibu, teman-teman semua apa kabar? Baik, wah gitu dong semangatnya ya. Saya senang ya bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua. Oleh karena itu mari kita berikan senyum yang terbaik untuk teman-teman kita di sekeliling dengan salaman. Silahkan melakukan salam-salaman. Ya, mari sama-sama kita memuji Tuhan.
berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, Pulihkan hatiku, ternyata Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kasih-Mu Sanggup menyembuhkan. jiwaku pun berserah Hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari jemaat Tuhan saja kita nyanyikan karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang Yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, ya Tuhan. karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan menyapa-Mu, hanya karena salib-Mu Tuhan, kami bisa memiliki hidup yang sekarang Tuhan. Hidup penuh dengan kemenangan Tuhan. Hidup dalam kedamaian Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja. Amin. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Yesaya pasal yang keempat ayat 2 sampai 5. Pasal 4 ayat 2 dilanjutkan dengan pasal 5 ayat 1 sampai 7.
Yerusalem disucikan dan dilindungi. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermainan dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh dan mengadili dan yang membakar. Maka Tuhan akan menjadikan diri atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Aku hendak menyanyikan nyanyian-nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang sama. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti-nanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik, mengapa dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah firman Tuhan. Baik jemaat Tuhan, pembacaan yang kedua terambil dalam perjanjian baru yang terdapat dalam Lukas 19 ayat 29 sampai 38. Tulisan tebal, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapatkan seekor keledai muda terlambat yang belum pernah ditunggak gagi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya, kenapa kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawab, beginilah, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapatkan segala sesuatu yang seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghampiri pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat menurunkan dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Syukur kepada Allah.
Demikian firman Tuhan. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Kau ajar kami untuk memiliki hati sebagai seorang hamba, telinga sebagai seorang murid, agar firman-Mu ini tidak lalu daripada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Kurang kencang, anak-anak muda kebanyakan sini kan? Ya, sekali lagi shalom. Ya, sekali lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya. Mungkin perkenalan singkat ya. Nama saya Rifa Singal, asal saya Manado. Cukup? Cukup ya, karena rata-rata juga di sini sudah kenal. Shalom juga teman-teman, Bapak Ibu semua yang mengikuti secara online ya, melalui link Zoom yang sudah ada. Dan hari ini saya bersyukur telah diberikan kesempatan untuk saya melayani di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala, bahkan semua pengurus pelayan yang ada di tempat ini. Saya berterima kasih juga terlebih ya kepada Tuhan yang sudah mempercayakan saya untuk membawa satu renungan firman Tuhan di tempat ini. Ya, puji Tuhan ya. Saya mengambil satu topik dari pembacaan Alkitab tadi ya. Di dalam Yesaya pasalnya yang keempat ayatnya yang kedua sampai pasal 5 ayatnya yang ketujuh. Ya, kita sama-sama baca satu topik ini ya. Topik tadi, tema maksudnya. Ya, tema tadi. Ya, kita sama-sama baca dengan suara yang kencang. 2, 3. Sekali lagi, kurang kencang. 2, 3. Perlindungan Tuhan bagi umatnya. Ya, perlindungan Tuhan itu bagi umatnya memang sangat-sangat nyata kalau kita baca dari perjanjian lama, kemudian kita baca juga dalam perjanjian baru. Perlindungan Tuhan itu sangat nyata, apalagi di dalam perjanjian lama ya. Ketika kita membaca sejarah bangsa Israel, di situ banyak sekali perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan. Ya, salah satunya di dalam Yesaya pasalnya keempat tadi ya. Coba kita lihat pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-5. Ya, kita lihat sama-sama. Yesaya pasal 4 ayatnya yang ke-5. Nah, di situ berkata begini, "Maka sekarang aku mau memberitahukan, Tuhan mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada pasal 5. Ini pasal berapa? Ya, pasalnya yang ke-5. Pasalnya keempat ayat yang ke-5, maaf. Pasalnya yang keempat ayat yang ke-5. Ya, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap pada waktu malam ya. Asap serta sinar api pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Nah, kalau kita kenal ya, asap di sini dan sinar api di sini adalah tiang awan dan tiang api. Siapa yang pernah mendengar tiang awan, tiang api? Kalau yang rajin baca Alkitab pasti dengar itu. Nah, tiang awan dan tiang api ini adalah bentuk kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, kalau bahasa teologinya itu teofani ya. Jadi kehadiran Tuhan itu dinyatakan lewat tiang awan dan tiang api. Salah satunya ya. Nah, kalau yang salah duanya, yang lain ada malaikat. Nah, itu bentuk kehadiran Tuhan. Tapi ini Tuhan hadirkan tiang awan dan tiang api. Nah, ini bentuk kehadiran Tuhan dalam kehidupan perjalanan bangsa Israel. Ya. Apalagi ketika mereka melewati padang gurun itu, nyata di situ bahwa tiang api dan tiang awan menyertai bangsa Israel. Kalau saya mau ceritakan sedikit mengenai bangsa Israel. Bangsa Israel ini pada mulanya itu terbentuk di tanah orang asing ya. Bangsa Israel ini bukan terbentuk di tanah mereka sendiri, di tanah asing, yaitu tanah Mesir
Ya. Nah, mereka dibentuk bukan menjadi bangsa yang luar biasa pada saat itu, tapi mereka dibentuk menjadi budak. Ratusan tahun mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, jadi ketika mereka berada di tanah Mesir, mereka menjadi pesuruh, mereka selalu ditindas, selalu mungkin dicambuk karena tidak taat, ya, diperbudak, ya. Kalau Bapak Ibu, teman-teman semua cari di internet fungsi budak, nah, di situ bisa ketemu. Budak itu fungsinya apa? Ya, budak di situ fungsinya apa bisa ketemu. Nah, itulah yang bangsa Israel alami selama ratusan tahun. Jadi ketika mereka dilepaskan Tuhan, dibebaskan Tuhan dari tanah Mesir, mereka itu mentalnya budak, bukan mental seorang pejuang, bukan. Mental budak. Coba bayangkan ya, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian diperhadapkan dengan suatu realita mereka harus melakukan perjalanan di padang gurun. Coba kita bayangkan. Kita baru keluar, misalnya baru keluar penjara kemudian diterbangkan di Mesir sana, kemudian menjalani perjalanan di padang gurun. Ya mungkin sekarang bagi kita mungkin terkurung di satu desa. Belasan tahun kita di desa itu, mungkin ada yang puluhan tahun. Kemudian kita mendapatkan kesempatan untuk keluar dari desa itu, keluar kota. Kita bisa menikmati perjalanan itu dengan sukacita, dengan menyenangkan, kita bisa nikmati. Tapi bangsa Mesir dengan mental budak mereka keluar dari Mesir, ya, kemudian menjalani realita yang benar-benar dipenuhi oleh bangsa-bangsa yang kafir, bangsa-bangsa yang benar-benar tidak takut akan Tuhan, bangsa-bangsa yang sudah terlatih dalam peperangan, dan itulah yang harus mereka hadapi. Bayangkan mental budak menghadapi mereka yang sudah berpengalaman dalam berperang. Coba bayangkan. 1 menit orang bayangkan, boleh? Terlalu lama Kang? Terlalu lama mungkin ya? 1 menit bayangkan. Nah, jadi mental budak itu sebenarnya belum siap untuk menghadapi, melewati padang gurun. Belum siap. Dengan bangsa yang sudah terlatih dalam peperangan. Contohnya orang Amalek ada di situ, ya. Tuhan juga membawa mereka, makanya ketika Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir, sebenarnya untuk mencapai tanah Kanaan ada jalan yang lebih singkat, lebih dekat. Tapi di situ benar-benar bangsa yang benar-benar terlatih dalam peperangan, bangsa Filistin, ya. Makanya Tuhan membawa bangsa Israel melalui perjalanan yang sangat jauh, ya. Waktu yang bisa ditempuh beberapa hari, jadinya ditempuh selama, ada yang ingat berapa tahun? Berapa? 40 tahun di padang gurun. Coba bayangkan, perjalanan selama 40 tahun itu ngapain saja sih di situ? Pasti kita bosan, apalagi dari Bandung ke Cimahi, ya kan? Beberapa minggu lalu juga kita jalan dari sini ke stasiun, ke alun-alun, itu lumayan jauh juga ya, terasa jauhnya. Nah, apalagi 40 tahun melalui padang gurun. Coba kita bayangkan, ya, dengan mental seorang budak. Nah, pasti dalam pikiran kita, ya enggak maulah, masa kita mau jalan 40 tahun, ya mau melahirkan di padang gurun. Nah itu kalau perempuan, ya kan. Nah ini bangsa bangsa Israel ini diperhadapkan dengan realitas seperti itu. Mereka harus melewati padang gurun, mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang sudah terlatih dalam berperang. Makanya ketika bangsa Israel bertemu dengan orang-orang Amalek, ya, yang sudah terlatih dalam berperang, bayangkan saja mereka mental budak menghadapi orang yang sudah terlatih dalam berperang, tapi yang mental budak ini yang menang. Masuk logika enggak? Masuk akal enggak? Enggak. Kenapa mereka menang? Karena Tuhan, ya. Tanpa Tuhan itu, Israel itu bukan apa-apa. Tanpa Tuhan umatnya itu ya enggak ada apa-apanya. Kita juga kalau tanpa Tuhan ya kita enggak ada apa-apanya. Ya mungkin kita sudah melayani, kita sudah jam terbang kita tinggi mungkin. Tanpa Tuhan dalam kehidupan kita semuanya percuma. Dalam pekerjaan, dalam usaha, pokoknya dalam semua, ya, segala aspek kehidupan kita. Tanpa Tuhan semua yang kita lakukan itu sia-sia.
Sama seperti bangsa Israel, ya. Ketika mereka melawan bangsa Amalek, orang Amalek, kalau dalam Alkitab ditulis orang-orang Amalek, ya. Di situ musuh pertama mereka orang Amalek di padang gurun. Nah, waktu itu Tuhan menyuruh Musa, pergi naik ke atas gunung dan angkat kedua tanganmu. Kalau kedua tanganmu tetap terangkat, maka bangsa Israel menang. Kalau tanganmu turun, orang-orang Amalek yang menang. Tapi Musa tetap mengangkat tangannya, Harun dan Hur menopang kedua tangan Musa. Pada akhirnya apa? Bangsa Israel menang. Apakah karena kekuatan bangsa Israel? Bukan. Apakah karena bangsa Israel ini memiliki pengalaman dalam berperang? Bukan. Orang kok lahir di Mesir sebagai budak masa bisa menang? Semua karena Tuhan, ya. Semua karena Tuhan. Bayangkan teman-teman, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, ya, ada beberapa dari mereka yang berkata, mending saya itu ada di Mesir sebagai budak daripada saya mati di padang gurun, ya. Kenapa? Berarti perjalanan mereka ini benar-benar harus memerlukan tenaga, harus memerlukan sesuatu yang dapat dimakan, dapat diminum. Orang Israel itu realistis, betul enggak? Ya, mending kita di Mesir daripada di padang gurun mati kelaparan. Realistis enggak? Realistis bangsa Israel. Tapi apa? Tuhan ingin coba meyakinkan mereka, bangsa Israel, bahwa aku Tuhan, ya. Tuhan itu telah mendeklarasikan Israel itu sebagai umatnya. Dalam Keluaran 6 ayatnya yang ke-6 dikatakan begini, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Nah, di situ Tuhan katakan, kamu itu aku sudah angkat jadi umatku dan aku ini sebagai Allahmu. Maka inilah alasan Tuhan melindungi bangsa Israel. Jadi bangsa Israel bisa melewati padang gurun yang begitu sulit, penuh dengan tantangan, penuh dengan pencobaan dan lain sebagainya, bukan karena bangsa Israel sendiri, tetapi karena Tuhan, ya. Nah, kita juga harus seperti itu. Mungkin kita tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu, ya. Kita kurang kuat, kita kurang mampu lah, ya. Nah, di situ kita hanya bergantung kepada Tuhan, ya. Tuhan itu sumber perlindungan, sumber segalanya. Itu adalah Tuhan. Nah, kemudian ketika kita sudah memahami, ya, bahwa perlindungan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Perlindungan Tuhan itu benar-benar berlaku dalam kehidupan umatnya. Ya, buktinya bangsa Israel, dia lindungi bangsa Israel. Mental budak tapi bisa menang. Ya. Namun ada satu pertanyaan yang timbul, ya. Bagaimana dengan umat Tuhan yang disiksa? Bagaimana dengan umat Tuhan yang dipukul sampai mati? Bagaimana dengan umat Tuhan yang menderita dan lain sebagainya? Apakah perlindungan Tuhan tidak berlaku atas mereka? Padahal mereka itu umat Tuhan. Di Israel sana banyak sekali orang-orang percaya, ya, orang-orang kita, orang-orang Kristen. Di Palestina pun demikian, ya. Mungkin ada mereka mati tersiksa, dipukul dan ditindas dan lain sebagainya. Apakah perlindungan Tuhan tidak berlaku atas mereka? Nah, di sini harus kita pahami, ya. Kalau hal ini berbicara mengenai waktunya Tuhan. Coba sama-sama katakan, waktu Tuhan. Nah, ada kan lagunya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik dan kita harus mengerti, ya. Waktu Tuhan itu kita enggak tahu kapan kita mati, betul enggak? Ada yang tahu kapan kita mati, ada? Atau Tuhan sudah berbicara dalam mimpi, "Hei Aristo, kamu mati besok." Nah, ada enggak yang seperti itu? Ada? Enggak ada kan? Tuhan sudah ngomong langsung? Belum, ya. Makanya kita enggak tahu kapan keluarga kita juga, kita enggak tahu kapan mereka disiksa mungkin, ya kan? Kita enggak tahu. Apalagi bangsa Indonesia ini, ya mungkin tahun depan bangsa Indonesia seperti Israel Palestina, misalnya Indonesia Malaysia. Iya kan? Kita enggak tahu, kita hanya berasumsi aja.
ya kan? Kita tidak tahu kapan terjadi, ya. Sama seperti para rasul, ya kan? Para rasul Kristus ketika mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus dan Yesus menjadikan mereka rasul-rasul, kematian mereka itu mengerikan semua. Nah, pertanyaan saya, apakah perlindungan Tuhan tidak berlaku bagi rasul-rasul yang mati tersalib terbalik, yang mati dibakar, yang mati dengan lemparan-lemparan batu dan lain sebagainya? Apakah perlindungan Tuhan tidak berlaku? Apakah tidak ada perlindungan Tuhan pada rasul-rasul? Jemaat-jemaat Kristen mula-mula, ya, mereka semua menderita, disiksa, ditindas dan lain sebagainya. Apakah di situ tidak ada perlindungan Tuhan? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, disinilah waktunya kita mengerti bagaimana waktunya Tuhan atau kairosnya Tuhan. Ya, kita harus memahami. Kalau kita tidak memahami waktu Tuhan, kita akan tuntut Tuhan. Misalnya, orang tua saya mati kecelakaan, saya sudah doakan, Tuhan selamatkan orang tua saya, misalnya, ya. Tapi tidak sesuai dengan yang terjadi, tidak sesuai dengan doa kita. Nah, kalau kita tidak mengerti waktu Tuhan, maka kita akan tuntut Tuhan. Kita akan mengeluh, Tuhan saya sudah berdoa, selamatkanlah keluarga saya. Tuhan saya sudah berdoa begini, tapi yang terjadi tidak sesuai dengan doa saya. Kecewa enggak kita? Pasti kecewa kalau kita tidak mengerti waktunya Tuhan. Ya kan? Makanya banyak kasus yang orang tuanya meninggal, anaknya gantung diri. Anaknya meninggal, orang tuanya bunuh diri. Ya, diputusin pacarnya, bunuh diri. Ya kan? Kalau anak-anak muda begitu. Ada yang pernah terjadi demikian anak-anak muda di tempat ini? Nggak ada ya. Ya, di sini saya yakin semua kalaupun diputusin pacar, semuanya berkata puji Tuhan. Ya, betul? Ya, kalaupun ditinggalkan sama pacarnya, katakan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Ya. Jadi mari sama-sama kita di sini rata-rata anak muda, umur-umurnya 20-an, mungkin ada yang 30-an, ya. Mari kita lebih percaya lagi kepada waktu Tuhan, ya. Di doa saya, kalau saya banyak mintanya kepada Tuhan, ya kata kasarnya begitu, permohonan, ya kan. Saya selalu akhiri doa saya dengan kalimat biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Betul enggak? Betul enggak? Contoh kalau kita doakan, ya seperti tadi, ada teman kita atau saudara kita atau bahkan orang tua kita contohnya ingin melakukan perjalanan, kita pasti berdoa, Tuhan sertai dia, tibakan di tujuan dengan selamat. Betul enggak? Tapi yang terjadi enggak sesuai dengan doa kita. Yang terjadi enggak sesuai dengan doa kita. Kita kecewa enggak? Misalnya orang tua kita mengalami kecelakaan, saudara-saudara kita mengalami kecelakaan, enggak sesuai dengan doa kita, betul enggak? Nah, makanya tambahkanlah kalimat di belakang, ya, supaya kesannya itu enggak menuntut Tuhan. Tuhan harus jaga, Tuhan begini-begini, ya. Makanya taruhlah satu kalimat di dalam doa sebelum mengakhiri doa, sebelum katakan amin, ya. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Bukan hanya sekedar menambahkan saja, tapi kita harus ucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan hati, dengan kesungguhan hati. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Ya, Tuhan Yesus juga begitu. Ketika di Taman Getsemani, ingat ya cerita ini, ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, sudah tinggal beberapa jam lagi dia disalibkan. Tinggal 1 hari kurang lebih dia disalibkan. Tuhan Yesus berkata, Bapa kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tuhan juga, Yesus juga punya keinginan untuk tidak mau disalib. Kalau boleh Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi kata Yesus apa? Di kalimat terakhir, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Nah, harusnya juga kita sisipkan kalimat itu di setiap doa-doa kita. Yang mana tahu yang terjadi tidak sesuai dengan doa kita, ya kan? Nah, makanya butuh kerelaan hati, kesungguhan hati untuk mengucapkan itu. Amin, ya. Jadi kita harus mengerti waktu Tuhan
Dan kita benar-benar harus memahami bahwa yang terjadi semuanya atas seizin Tuhan, atas kehendaknya Tuhan. Orang-orang Kristen di Israel sana, orang-orang Kristen di Palestina, mereka ditindas, disiksa dan lain sebagainya. Yaitu karena Tuhan izinkan, bukan karena Tuhan tidak melindungi mereka. Ya, itu Tuhan izinkan terjadi. Sama dengan kita ketika kita mendapatkan penyakit yang mungkin tidak bisa disembuhkan sama sekali. Apakah Tuhan tidak melindungi kita dari sakit penyakit? Tidak juga begitu. Makanya ketika kita sudah memahami perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umatnya, kita juga harus memahami waktunya Tuhan dan caranya Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Kita harus percaya itu dan kita harus memahami itu. Kalau kita tidak memahami itu, kita akan kecewa berat sama Tuhan. Karena apa? Yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Makanya kita belajar untuk memahami caranya Tuhan, kita belajar untuk memahami waktunya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di dalam Yesaya pasalnya yang keempat sampai pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-7. Di situ tidak hanya berbicara mengenai perlindungan Tuhan itu semata-mata diterima oleh umatnya secara gratis. Atau diterima oleh umatnya tanpa syarat. Semua itu ada syaratnya. Ya. Semua apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan umatnya pasti ada syaratnya. Kalau di dalam perjanjian lama itu ada yang namanya prinsip retribusi. Ya, ada yang tahu, ada yang pernah dengar retribusi? Nah, prinsip ini, retribusi ini kalau di dalam Alkitab banyak kita temui di dalam kitab Mazmur dan juga kitab Amsal. Ya, orang yang contoh orang yang taat kepada Tuhan pasti diberkati. Orang yang tidak taat kepada Tuhan pasti dikutuk. Ya kan? Itu kebanyakan di kitab Mazmur juga banyak, di kitab Amsal juga lumayan banyak prinsip itu. Ya, jadi kalau orang taat maka hidupnya akan diberkati. Kalau orang tidak taat maka hidupnya akan dikutuk. Nah, mengenai perlindungan Tuhan pasti ada syaratnya. Ya, ketika Tuhan telah mengangkat Israel, bangsa Israel sebagai umatnya, itu bukan serta-merta bangsa Israel itu hidup dengan bebas. Tidak. Saya ingat cerita mengenai Abraham Lincoln, ya, itu presiden Amerika keberapa? Kalau ada yang tahu? Saya juga sudah lupa, cuman tiba-tiba ingat tadi. 6 ya? Oh enggak ya? Ya, nanti Bapak Ibu yang ada di Zoom, teman-teman bisa cari di Google. Teman-teman di sini juga bisa, cuman teringat saja. Abraham Lincoln, dia pernah menjadi, lahir dari keluarga yang ya sederhana lah. Ya, bapaknya itu kalau seingat saya petani, ya pokoknya lahir dari keluarga sederhana. Ketika dia menjadi pelayan di satu rumah tangga, dia belajar sesuatu di situ. Ya, dia belajar sesuatu ketika dia masuk. Ternyata di dalam satu rumah itu ada yang namanya aturan. Dan dia belajar begini, waktu di luar rumah itu dia bisa hidup bebas. Dan ketika dia masuk di dalam rumah itu, wah ternyata di sini tidak bebas, ada aturannya. Dan di situ dia harus melakukan aturan rumah itu. Nah kalau dia tidak melakukan, ya dia pasti dikeluarkan dari rumah. Dan dia belajar begini, ya berarti ketika dia hidup di luar, dia bisa melakukan sesuatu dengan bebas. Tapi ketika dia masuk di dalam satu rumah, maka kebebasannya itu sudah tidak ada lagi. Ya, jadi dia sudah ada di bawah aturan. Maka dia harus melakukan aturan-aturan yang ada di rumah itu. Sama dengan kita, bangsa Israel itu ketika belum diangkat jadi umat Tuhan, mereka itu masih bebas melakukan apapun. Ketika hukum Taurat belum diberikan kepada Musa, mereka bisa melakukan apapun. Mereka bisa membunuh, mereka bisa mencuri, mereka bisa berzina dan lain sebagainya. Maka apa? Tuhan menurunkan aturan untuk mereka taati. Oh ternyata ini salah. Nah begitu juga dengan Abraham Lincoln. Ketika dia masuk di rumah itu, oh ternyata ini salah. Ya, misalnya
cara mengambil piring, cara mengambil sendok. Kemarin waktu di tempat di luar dari rumah, dia ambil sendok masih bunyi-bunyi. Ternyata aturan di situ ambil sendok itu pelan-pelan, jangan sampai bunyi. Nah, misalnya begitu contoh kecilnya. Demikian juga bangsa Israel. Ya, ketika mereka telah diangkat jadi umat Tuhan, maka mereka masuk di dalam satu keluarga umat Tuhan dan di situ pasti ada aturannya. Ya, hukum Taurat. Nah, kalau kita kan hukum kasih, itu aturan kita. Kalau tidak mengasihi melanggar aturan, betul enggak? Itu hukum kasih. Cukup mengasihi. Ya, mengasihi sesama. Nah, Israel pun demikian ya. Jadi kalau mereka sudah diangkat menjadi umat Tuhan dan ketika mereka taat dan setia kepada perintah Tuhan, maka ya, perlindungan Tuhan berlaku atas bangsa Israel. Kemudian ada yang bertanya lah, itu janjinya Tuhan harusnya wajib Tuhan berikan kepada kita karena umat Tuhan itu wajib dilindungi. Ingat, janji Tuhan itu bisa dibatalkan. Ya, kalau kita melihat contoh Musa, ya, Musa itu dia ketika dia marah kepada bangsa Israel, ya, hari demi hari terus mengeluh di padang gurun, Tuhan berkata, sudah kamu berkata kepada bukit batu itu maka dia akan keluar air. Ya. Dengan kemarahannya Musa pergi dan pada akhirnya bukan seperti apa yang Tuhan perintahkan yang dia lakukan, tetapi dia memukul bukit batu itu. Padahal Tuhan cuma suruh katakan saja kepada bukit batu itu. Pada akhirnya apa? Karena kesalahan yang kecil ini, maka Musa itu tidak menikmati tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Tuhan. Akhirnya apa? Batal perjanjian Tuhan dengan Musa. Semua generasi Musa itu tidak ada yang masuk Kanaan, hanya generasinya Yosua di bawah Musa. Ya, coba kita lihat ayat terakhir. Ya, habis ini sudah mau amin. Dalam Yesaya pasalnya ke-5, ayatnya yang ke-5 kayaknya. Ya, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Langsung ayat yang ke-7. 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Berarti apa? Tuhan ini mengharapkan bangsa Israel itu adil. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam ketetapan Tuhan. Hidup dalam perintah Tuhan. Tapi yang apa? Tapi yang berbuah itu adalah buah yang asam. Tuhan mau Israel itu buahnya manis. Tapi apa? Menghasilkan buah yang asam kalau Bapak Ibu baca di ayat yang keempat. Tuhan mengharapkan sesuatu yang baik dari bangsa Israel dan ini merupakan syaratnya. Ya. Pada akhirnya apa? Semua generasi Musa itu dibinasakan Tuhan. Karena apa? Tidak menjalankan aturan mainnya Tuhan. Nah, kalau sekarang kita hidup di masa kasih karunia yang sungguh besar, ya. Ketika kita melakukan kesalahan, kita bisa minta ampun, ya kan? Kalau bangsa Israel waktu itu melakukan kesalahan sudah langsung dibinasakan. Makanya kita bersyukur hidup di zaman sekarang. Kita bisa tahu cerita-cerita Alkitab dalam perjanjian lama, kita bisa banyak belajar dalam perjanjian lama. Oh Tuhan di perjanjian lama seperti ini. Oh di perjanjian baru seperti ini. Sebenarnya sama aja sih, Tuhan memiliki kasih di dalam perjanjian lama juga di dalam perjanjian baru memiliki kasih. Hanya saja dalam perjanjian lama itu banyak sekali aturan. Tapi di dalam perjanjian baru, dalam hidup kita sekarang ini, aturan mainnya Tuhan itu hanya satu. 2, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Kalau kita telah berbuat demikian, maka seluruh hukum dalam perjanjian lama sebenarnya kita sudah buat. Hanya dengan 2 hukum ini. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Kalau engkau berkata engkau mengasihi Tuhan, buktikanlah lewat kasihmu kepada sesamamu. Itu adalah cermin kita dalam kita mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Waktunya sudah habis belum ya? Soalnya masih banyak ini. Oh sudah habis ya. Ya jadi
kita belajar hari ini ya, ketika kita memahami perlindungan Tuhan kepada kita semua umatnya, kita juga harus memahami caranya Tuhan, waktunya Tuhan bagi kita seperti apa. Kalau kita pahami itu, kita tidak akan menuntut Tuhan, kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan menyesal apa yang akan terjadi ke depannya, kita tidak akan menyesal. Sebab apa? Kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan kehendak kita. Makanya kita harus mengerti, oh ya sudah, di Palestina, di Israel itu orang-orang Kristen ditindas dan lain sebagainya, yaitu seizin Tuhan, itu kehendak Tuhan. Ya, jangan lupa di doa kita selipkan satu kalimat, biarlah kehendak Tuhan. Mungkin banyak permohonan, permintaan yang kita naikkan kepada Tuhan, tapi sekali lagi akhirilah doa kita dan berkata biarlah kehendak Tuhanlah yang terjadi, supaya kita tidak kecewa. Ya, amin. Kalau baru putus dengan pacar, ya biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau baru bertengkar dengan suami istri, ya biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, begitu ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai perlindungan Tuhan bagi umatnya, dan biarlah firman Tuhan ini bisa benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau firman-Mu sudah disampaikan di siang hari ini. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan benar-benar termaterai, tertanam dalam hati dan pikiran kami. Bahkan terlebih kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga makin hari makin kami diberkati, makin kami juga memberkati banyak orang melalui sikap tindakan kami. Orang-orang melihat ada Kristus dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita bersama-sama mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk, kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena atas berkat kasih-Mu kami bisa bersekutu bersama di tempat ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami merendahkan diri kami Tuhan. Kami ingin berdoa pertama-tama untuk negara kami ya Tuhan, Indonesia Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan pemilihan umum presiden yang baru Tuhan. Tuhan, biarlah sampai kepada pemilu nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan damai Tuhan, dan siapapun pemimpin yang terpilih nanti, kami percaya bahwa itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan Tuhan Engkau yang menyertai kepemimpinan itu sampai awal, dari awal sampai akhir Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk gereja di seluruh Indonesia, khususnya gereja kami ya Tuhan, STBC Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai pemimpin beserta jajarannya, para pelayan ya Tuhan, dan jemaat yang ada di sini Tuhan. Kami menyerahkan semua program-program yang kami susun ya Tuhan, dan ibadah kami setiap minggu ya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang kami perbuat semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kami masing-masing di tempat ini Tuhan, maupun yang ada di rumah yang berhalangan untuk hadir. Tuhan, kami pasti punya pergumulan masing-masing Tuhan, baik tentang pekerjaan, tentang hubungan, sekolah, kuliah Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semua pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menjamah kami Tuhan, biar Engkau yang menyembuhkan kami, menghiburkan kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk acara-acara kami Tuhan ke depan, Alfa yang sebentar lagi akan berakhir Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan Alfa Rabu nanti ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan perayaan Natal kami nanti ya Tuhan, tanggal 14 Desember ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang sudah kami susun ya Tuhan bisa berjalan dengan baik ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Marilah kita berdoa seperti doa yang sudah diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus bersama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, mari siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama, bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman. Baiklah, selamat siang semuanya. Kita bersyukur ibadah hari ini sudah berjalan dengan baik. Ada beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan hari ini. Pertama-tama, segenap pengurus mengucapkan selamat datang kepada semua Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah setia hadir bersama dengan kita di ibadah minggu, baik yang datang secara on-site maupun yang hadir secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Rifa untuk penyampaian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak, keluarga dan pelayanan. Amin. Ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama mungkin bisa bantu ditampilkan terlebih dahulu. Kita menunggu ditampil. Ya. Nah, seperti yang sudah dilihat oleh teman-teman semua, ini merupakan pemberitahuan yang ketiga. Pemberitahuan pernikahan antara saudara Andre Jaya Suprana dan Raisa Francisca Maria. Jadi mohon ambil perhatian, ini merupakan pengumuman yang ketiga dan pengumuman yang terakhir. Mari kita kasih tepuk tangan dong untuk calon pengantin kita yang tidak ada yang keberatan kan dengan hal ini, tidak ada ya? Artinya kalau sudah tidak ada yang keberatan, kita akan sama-sama menyaksikan pernikahan antara Andre dan juga Raisa di tanggal 2 Desember, hari Sabtu jam 10 pagi di tempat ini, ibadah pemberkatan. Jadi kita sama-sama mendukung dalam doa supaya acara ibadah pernikahan pemberkatan dan juga resepsinya itu berjalan dengan lancar. Tuhan memberikan cuaca yang baik. Amin ya. Amin. Pengumuman selanjutnya untuk pemberitahuan kita semua, hari Minggu tanggal 3 Desember kita akan ada ibadah gabungan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan di pukul 11 siang. Jadi tidak akan ada ibadah jam 9 pagi, tapi semua digabung di ibadah jam 11 siang. Jadi mohon kehadirannya dan datang tepat waktu. Itu aja mungkin pengumuman dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Is
and all will sing how great is our God. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Amin. Silakan duduk kembali untuk bersaat teduh. Amin. Baik, selamat hari Minggu Bapak Ibu teman-teman, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali minggu depan, dan untuk yang